Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai persiapan OSN 2024 untuk pembahasan OSP IPA SMP 2019 bagian yang kedua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika IPA ya. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 6 mengenai bayangan pada cermin cembung. Tono berkaca di spion mobil di depan rumahnya. Dia melihat bayangan dirinya bersifat baik. Untuk mengetahui bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung, mari kita lihat dulu contoh berikut ya. Jadi saya punya sebuah spion mobil yang tidak lain adalah cermin cembung. Nah, kalau ada benda di depannya, misalkan seperti ini ada objek, maka bayangan terbentuk seperti berikut ya. Kita bisa buat sinar-sinar istimewa atau bebas ya. Yang penting kita gunakan hukum pemantulan ya, di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang pertama saya akan gambar dulu sinar yang akan menuju ke pusat kelengkungan ini, yaitu seperti ini ya. Jadi ini perpanjangan sinarnya. Maka sinar ini datang dengan sudut 0 dan akan dipantulkan kembali dengan sudut 0 juga. Jadi sinarnya akan kembali lagi seperti ini. Berikutnya kita akan gunakan sinar istimewa. Saya gunakan sinar yang sejajar dengan sumbu utama ya, sejajar dengan ini di sini. Maka dia akan dipantulkan seperti berikut ya. Jadi seolah-olah dari fokus ya. Kalau perpanjangannya saya gambar seperti ini. Nah, di sini kita lihat sinar pantulnya yang ini dengan yang ini itu kalau diperpanjang ke sini tidak akan berpotongan. Tetapi kalau diperpanjang ke belakang perpotongannya di sini. Jadi inilah bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut ya. Jadi image-nya ada di sini. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung atau kaca spion selalu bersifat maya ya. Kenapa disebut maya? Karena ada di belakang cerminnya sendiri. Kemudian ini tegak ya, jadi di atas, ini bagian atas juga. Dan satu lagi bayangannya diperkecil ya. Kita melihat juga bayangan semua benda pada kaca spion itu kan menjadi lebih kecil. Jadi ini adalah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung ya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019. Soal nomor 7 mengenai dinamika gerak atau hukum Newton. Sebuah balok yang masanya 2 kg bergerak lurus ke kiri pada lantai yang licin. Pada balok bekerja gaya tetap 2 Newton horizontal ke kanan. Jika di titik A kecepatan balok 1 meter per second ke kiri, maka dalam sekian detik balok kembali ke titik A. Baik, untuk menyelesaikan ini saya akan gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi keadaannya seperti ini, ada sebuah balok masanya 2 kilo, dia sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan entah tertentu dan dia mendapat gaya ke kanan 2 Newton ya. Nah, sekarang karena dia bergerak ke kiri, suatu saat mungkin ada di titik A seperti ini ya, dan kecepatannya 1 meter per second. Nah, maka karena masih bergerak ke kiri, ada gaya ke kanan, maka suatu saat dia akan sampai di titik kiri paling ujung dan kemudian berhenti sesaat. Dan kalau pengaruh F-nya masih ada, maka dia akan bergerak balik ke kanan. Dan suatu saat sampai di titik A lagi dan kecepatannya adalah 1 meter per second. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama pergerakan dari titik A kembali ke titik A seperti ini? Ya, untuk menjawabnya kita akan gunakan, untuk kali ini saya akan gunakan prinsip momentum impuls ya. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls adalah gaya dikali waktu, dan perubahan momentum adalah massa dikali perubahan kecepatan. Oke, karena ini besaran vektor, saya akan asumsikan dulu yang positifnya ke kanan ya, seperti ini. Sehingga kita bisa substitusikan besaran impuls yaitu F kali delta T sama dengan M kali delta V.
F-nya kita isi 2 Newton, delta T-nya kita hitung, masnya kita isi 2 kilo dari sini, dan ini delta V adalah kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Kecepatan akhirnya 1 meter per second ke kanan berarti plus 1, kecepatan awalnya adalah min 1, ya ini delta V kan akhir kurang awalnya, ini min di sini, sehingga dengan mudah bisa kita selesaikan. Yang ini bisa coret duanya, kemudian delta T jadi tinggal ini yang di dalam kurung ini ya, 1 kurang min 1 jadi 2 second. Jadi untuk jawaban soal ini dalam waktu 2 detik dia akan kembali ke titik A. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 8 mengenai fluida statik. Sebuah kubus emas beratnya 1,2 Newton di udara. Diketahui massa jenis emas adalah 1,8 kali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam suatu fluida, beratnya menjadi 0,9 Newton. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka massa jenis fluida tersebut adalah sekian kilogram per meter kubik. Ya, saya akan coba gambarkan untuk ketika benda ditimbang di udara dan di dalam air. Untuk benda yang ditimbang dalam udara, berarti bisa kita gantungan dengan neraca pegas seperti ini. Nanti gaya gravitasi akan menarik ke bawah dan pegasnya tertarik sehingga terdapat bacaan pada pegasnya, yaitu katakanlah Fu. Dan ini adalah posisi timbang sehingga nilai Fu tentu saja sama dengan W-nya, yaitu 1,2 yang tidak lain adalah berat kubus ini di udara. Nah sekarang kalau kita timbang benda tersebut di dalam suatu fluida, ya tentu saja misalkan dalam fluida F ini ya, maka posisi dari benda ini harus tercelup semuanya ya. Kemudian hal yang sama terjadi, akan ada gaya berat, kemudian juga ada gaya pegas ya, yang kita sebut sebagai Fa ini karena ada dalam zat cair ya. Kemudian di sini ada gaya tambahan, yaitu adalah gaya Archimedes ya, yaitu gaya ke atas, gaya apung, selalu ke atas ya. Nah sekarang keseimbangan terjadi antara tiga gaya ini, maka kita bisa tuliskan persamaannya adalah Fa yang ini tambah dengan F Archimedes itu sama dengan gaya berat ya, keseimbangan terjadi. Nah sekarang kita substitusikan Fa ini adalah berat benda di dalam zat cair ini ya, ini disebut 0,9 ya yang ini. Kemudian rho fluida yang akan kita cari, G nya percepatan gravitasi ya, kita bisa pakai 10 nanti. Kemudian volume dari kubusnya, nah di sini volume kubusnya nggak ada, berarti kita gantikan ini volume dalam massa dengan rho ya, seperti berikut ya. Jadi ini 1,2 dikurang 0,9, 0,3, ini rho F dikali G, V-nya kita ganti M per V ya. M-nya massa benda, rho-nya rho dari ini, rho benda ini ya. Kemudian kita gantikan M itu kan W bagi G ya. Jadi nanti kita isi berat ya. Nah di sini G-nya kan bisa dicoret, sehingga yang tinggal di bagian atas ini gaya beratnya yaitu 1,2. Kemudian rho-nya, rho bendanya adalah 1,8 kali 10 pangkat 4, 18.000 sama dengan 0,3. Ini bisa dikali silang, jadi 18.000 kali 0,3 dibagi 1,2 ya. Nah nanti kita dapatkan rho F-nya, rho fluidanya dalam 4.500 kg per meter kubik. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 9 mengenai fluida statik. Sebuah botol diisi air sampai ketinggian 20 cm diukur dari dasar botol. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tekanan hidrostatik pada ketinggian 5 cm dari dasar botol adalah sekian kilopascal. Ya ini tampaknya mudah, saya tapi gambarkan dulu ya. Ini ada sebuah botol diisi zat cair sampai 20 cm tingginya ya, seperti ini.
Kemudian ada sebuah titik di sini 5 cm dari dasar botol. Pertanyaannya, berapakah tekanan hidrostatik atau tekanan akibat saat cair ini di titik ini ya. Ya, ini tentu saja kita bisa nyatakan ini tingginya ya dari permukaan, karena ketika kita menghitung tekanan hidrostatik rho GH, H ini adalah kedalaman. Jadi jarak dari permukaan air ke posisi titiknya. Nah, ini kita substitusikan saja langsung. Rho-nya, rho air 1000, G-nya 10, dan H-nya dari sini ke sini ya, ini kan 20 dikurangi 5, jadi 15 cm. Kita isi dalam meter 0,15. 0,15 kali 10, 1,5 kali 1,5 kali 1000 ya, 1500 Pascal. Kemudian kita jadikan kilo Pascal, berarti dibagi 1000, sehingga kita dapatkan tekanan hidrostatiknya adalah 1,5 kilo Pascal. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2019 nomor 10 mengenai gelombang bunyi. Pipa kedua ujungnya terbuka, dipotong menjadi dua bagian. Saat digetarkan dengan garpu tala, bagian yang pertama pipa tersebut bergetar atau beresonansi dengan nada dasar 300 Hz. Dan yang kedua bergetar dengan nada dasar juga 450 Hz. Jika kecepatan gelombang bunyi di udara 340 meter per second, maka nada dasar yang terjadi pada pipa asal adalah sekian Hz. Oke, mari kita coba gambarkan dulu ya. Ini adalah pipa, panjangnya L. Kedua ujungnya terbuka ya. Kita potong, misalkan di suatu tempat, nanti bagian pertama kita sebut L1, dan yang kedua kita sebut L2. Nah, ini bagian L1, saya getarkan garpu tala dan ternyata akan dihasilkan bunyi juga dari tabung ini yang merupakan hasil dari resonansi ya, akibat dari getaran garpu tala. Ternyata frekuensinya 300 Hz dan ini disebut nada dasar. Kemudian pipa kedua juga digetarkan dengan cara yang sama ya, terbentuk gelombang, di mana untuk gelombang yang nada dasar itu ujung-ujungnya terbentuk perut gelombang dari gelombang stasionernya. Nah, ini ternyata menghasilkan frekuensinya 450 Hz ya. Nah, sekarang dengan pipa yang asal, kalau digetarkan berapa frekuensi garpu tala dibutuhkan supaya tabung ini bisa berbunyi atau beresonansi juga. Nah, kita lihat dari sini bentuk gelombang yang terjadi pada nada dasar adalah panjangnya ini adalah setengah lambda ya untuk nada dasar. Nah, di sini kita bisa jabarkan lambda itu kan V dibagi F ya. Nah, di sini kita lihat V di sini adalah kecepatan bunyi di udara dan tidak berubah untuk masing-masing ini, sehingga kita bisa tarik kesimpulan antara hubungan L dan F-nya adalah berbanding terbalik ya. Jadi L itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, dari sini kita coba lihat dulu untuk F1 dan F2 perbandingannya. Jadi L1 banding L2 ya, itu adalah F2 banding F1. Sehingga kalau kita substitusikan ya, L1 banding L2 nya adalah 450 banding 300. Diperkecil jadi 3 banding 2. Artinya perbandingan panjangnya L1 terhadap L2 nya 3 banding 2 ya. Semakin pendek ya semakin tinggi frekuensinya, betul ya. Nah, sekarang bagaimana dengan nada dasar yang dihasilkan oleh tabung dari pipa asal ini? Kita gunakan perbandingan ini juga, berarti kita bisa bandingkan frekuensi yang akan kita cari. Itu kita akan bandingkan terhadap pipa yang pertama ya. Jadi L1 per, tentu saja panjang pipa ini adalah penjumlahan dari ini ya. Jadi 3 tambah 2 nanti ya. Atau L1 tambah L2 kali F1. Kalau kita substitusikan, jadi L1-nya itu 3 ya. Tadi dari sini ya. Kemudian L1 tambah L2-nya jumlahin ini 3 tambah 2 ya, jadi 5. Kemudian dikali frekuensi satunya ini adalah 300 Hz. Ini 3/5 kali 300 ya sama dengan 180 ya.
Inilah frekuensi nada dasar yang dihasilkan oleh pipa asal. Demikianlah pembahasan OSP IPA SMP 2019 part yang kedua ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA khususnya fisika. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan boleh juga nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.